warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat walafiat di dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Arif Tutorial Channel akan mencoba membagi bagaimana kita mengelola table dalam Microsoft Excel. Saya menggunakan Excel Office 2016. Ya, pembahasan saya pada hari ini adalah mengenai menggabungkan sel, menambah kolom, menambah baris, rumus matematik, dan rumus statistik. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, bagaimana kita ingin menggabungkan dua sel atau lebih, dalam istilahnya adalah merge cell. Langkahnya adalah kita pilih sel yang ingin kita gabungkan. Contoh, silakan dilihat di sini. Alamat di sini ya, ini kurang rapih. Ada di B5, B6-nya kosong. Kita akan gabungkan B5 dan B6. Kita blok, ya, kita blok. Kalau sudah, pilih merge and center. Mudah bukan? Saya ulang sekali lagi. Lahir, masuk, tanggal. Saya ingin tanggal ini berada di tengah-tengah, jadi tanggal lahir dan tanggal masuk. Sama seperti tadi, kita blok selnya L5, F5. Kita blok. Kalau sudah, merge and center. Oke. Sekarang, bagaimana menggabungkan sel sekaligus? Kalau tadi kan digabung jadi satu sel, tulisannya satu. Nah, kalau sekarang ini 3 baris. Kita mau menggabungkan menjadi dari beberapa kolom menjadi satu kolom, tetapi ini 3 baris. Nah, caranya ini berbeda. Tetap di bloknya sama, tapi kalau kita pakai merge and center, lihat ya, kalau saya gunakan merge and center, ini nggak bisa. Hasilnya nanti kalau dipaksakan akan jadi satu, yang lain hilang. Itu salah. Harusnya bagaimana? Kita pilih merge across. Oke. Nah, sekarang ini belum ada bordernya karena tadi merge. Kita border. Oke, itu pelajaran yang pertama, menggabungkan sel. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kita menambah baris. Oke. Di sini misalnya kurang. Kita tambah. Kita taruh di baris yang ingin antara dua baris. Kita ingin menyisipkan di baris antara pero dan jumlah gaji bersih. Ya. Insert sheet row. Ya. Jadi dia nambahnya ke atas. Kita isi misalnya. Misalnya kita isi di sini Fahmi. Oke. Fahmi. Otista. Sini kita isi laki-laki. Sini kita isi belum kawin. Oke. Nah, ini kita isi. Ini formatnya vokasinya Inggris, jadi kita nulisnya bulan dulu ya. Misalnya dia 23 April. Misalnya 95. Ya, jadi kalau format dalam bahasa Inggris ini kita isinya bulan dulu. Atau lagi
misalnya 15 Juni. Oke, sini perhatian di sini. Di sini kita nulisnya ini berkaitan dengan format ya. Ini nulisnya tanpa titik, tanpa koma. Ya, tapi nanti kita format ini menjadi akunting. Kalau ini nulisnya pakai titik atau pakai RP, nanti kita akan gunakan rumus matematik di sini untuk menghitung gaji bersih dan atau rumus statistik itu tidak akan digunakan. Karena rumus matematik itu hanya berfungsi jika tipe datanya itu berupa tipe data number, bukan teks. Kalau kita sudah tambahkan di sini RP, itu akan berubah menjadi tipe data teks. Itu yang perlu diingat. Oke, tuh ya. Gimana sih formatnya kalau mau diunjukkan? Ini format, ambilnya di sini. Ya. Ini currency dia RP-nya mepet. Kalau ini akunting. Ya, formatnya gini. Ambilnya format, phone number, pilih akunting. Desimalnya di atas. Kalau udah oke. Jadi jangan lagi ngetik depannya pakai RP. Dia akan berubah menjadi tipe datanya teks sehingga rumusnya tidak akan berfungsi. Itu perlu diperhatikan. Oke. Nah, saya misalnya lemburnya ini saya pengen ganti lemburnya ini nggak dari sini rumusnya, saya ingin lemburnya ini berdasarkan perkalian jam. Oke, bagaimana caranya? Kita tambahkan dulu di sini jam lemburnya. Kita ingin menyisipkan kolom. Gimana menyisipkan kolom? Tadi sudah garis, sekarang kolom, sama aja. Insert, shift kolom. Oke, di sini misalnya jam lembur. Oke, belum di merger. Masih ingat tadi? Ya. Merger center. Jam lemburnya misalnya di sini 20. Oke, kita asal aja. Lihat formatnya. Karena tadi formatnya adalah bentuk akunting, maka semuanya dia berubah menjadi RP. Nanti kita ubah aja. Sekalian belajar format. Di blok yang ingin diformat diganti menjadi number aja. Ya, desimalnya hilangin. Oke, selesai. Nah, sekarang kita mulai ke rumus matematik. Rumus matematik ada 4. Ya, ada penjumlahan dengan tanda. Ya, ini tandanya apa? Oke, sambil saya jelaskan ya. Rumus matematik atau operasi matematika minimal ada 4 yang harus kita ketahui. Penjumlahan, apa penjumlahan tandanya? Tandanya dengan positif. Ya, pengurangan positif. Oke, kalau misalnya ini karena rumus dia akan berhitung sel lain. Kita ketik aja. Oke, terus pengurangan
tandanya apa pengurangan? Tandanya dengan negatif, minus. Terus pengalian, nanti kita pakai ini ya. Pengalian tandanya apa? Tanda bacanya adalah bintang. Oke. Terus apa lagi? Saya pakai tanda seru di sini untuk mengubah dari numbrik atau operasi matematik tipe datanya numbrik menjadi tipe data teks. Jadi ingat tuh, tipe data teks kalau matematik kayak begini harus dikasih kutip satu. Terus pembagian. Pembagian tandanya apa? Tandanya adalah semiring. Oke. Ini rumus matematik yang harus di. Nah, jika kita menggunakan rumus matematik, depannya jangan lupa harus selalu dengan sama dengan. Tanpa sama dengan rumusnya tidak berfungsi. Di keterangan soal jam lembur per jamnya 2000. Berarti kita pakai rumus pengalian. 20 J7 dikali 2000. Ya, J7 adalah jam lembur 2000 harganya. Kalau sudah gampang bukan? Ya. J7 dikali 2000. Ya. J7 dikali 2000. Sekali lagi. Ya, sama dengan J berapa ini? J10. Klik J10 dikali berapa? 2000. Ingat, jangan nulisnya pakai RP. Nah, sebetulnya kalau ada 100 data, kita isi rumus satu-satu, itu pekerjaan yang sangat membuang waktu. Inilah gunanya Excel. Kalau ada datanya banyak, bagaimana caranya? Caranya tinggal kita copy ke bawah. Perhatikan tanda kursornya, dia harus bentuk positif. Ada yang palang, ada yang positif. Copy ke bawah. Selesai. Gaji bersih. Gaji bersih adalah gaji ditambah lembur. Apa rumusnya? Ya. Oke, rumusnya sama dengan gaji ditambah lembur. Gaji ada di I7, lemburnya ada di K7. Enter. Nah, kalau muncul tanda pagar seperti ini jangan bingung. Wah, salah ngitung, tandanya pagar. Salah rumus, bukan. Tapi ini hanya kurang lebar. Kolomnya kurang lebar, kita geser. Seperti itu. Mudah kan? Sekali lagi, saya baris yang ketiga ini. Saya menghitung gaji bersihnya dari mana? Berarti dari I9 ditambah, klik aja, sebenarnya tinggal klik. Cuma kita harus paham kalau nanti misalnya teori gimana, harus paham selnya. Ditambah K9. Klik, enter. Sudah, klik bawah. Ya, jadi penjumlahan positif, pengalian kali pembagi. Ya, saya rasa cukup mudah matematiknya. Nah, sekarang saya akan mencoba rumus statistik. Statistik. Di sini jumlah gaji bersih. Jumlah itu sum, S-U-M, sum gaji bersih dari mulai Joni sampai ke Fahmi. Joni ada di sel L7, Fahmi ada di sel L11. Jadi kita sorot dari mulai Joni sampai ke Fahmi. Kita drag, klik, kita tekan, tarik ke bawah. Ya, saya ulang sekali lagi caranya.
Kalau mau diketik boleh L7.2 L11. L7.2 L11. Tapi kalau mau dipakai mouse, gampang sebetulnya. Klik, muncul biru, kita tekan mouse-nya, kita drag, geser sampai ke bawah. Kalau sudah, enter. Selesai. Rata-rata, average sama dengan average. Keluar kan? Average. Itu ada bantuan kalau Excel. Ya. Kita blok lagi. Yang ditanya apa? Gaji bersih. Rata-rata gaji bersih. Berarti L7 sampai dengan L11. Sekali lagi. Klik sekali. Klik sekali. Oke, sorry. Oke, kita ulang sama dengan average. Buka kurung. Klik sekali, geser sampai ke bawah. Enter. Gaji bersih terkecil. Gaji bersih terkecil. Terkecil apa? Terkecil adalah min. Gaji bersih terkecil. Ini ke gaji bersih terus ya. Oke. Kita dulu biar ada variasi. Di sininya jangan gaji bersih terkecil dah. Saya ganti menjadi gaji terkecil. Biar kita latihan selnya berubah. Sama dengan min. Oke, min gaji. Gaji ada di sel mana? Sel I7 sampai sel I11. I7, I11. Tunggu. Salah sorot. Saya nggak pakai mouse soalnya. Saya ulang selnya. I7 jangan kelewat ya. Kalau ini kelewat ya jadi semua. I11. Enter. Harusnya ditutup kurung boleh, enter langsung boleh. Ya, ini formatnya custom. Nanti diubah formatnya. Ya, currency. Currency bedanya dia mepet. Formatnya diubah aja menjadi accounting. Ya, accounting. Ini bisa dengan RP-nya diganti. Nyari RP-nya dia di bawah ya. Dia di bawah. Cara nyari RP-nya dia di bawah. Ini memang agak perlu hati-hati. Tuh, RP Indonesia. Klik. Iya. Saya nggak pakai tanda desimal, makanya tadi pas desimal saya nolin. Kalau saya pakai sen, koma 00, berarti saya harus memakai desimalnya 2. Saya isi 2 desimal di belakang koma. Saya memang desimalnya saya isi dengan 0. Itu sambil belajar desimal juga, sambil belajar format. Oke, sekarang gaji terkecil sudah. Ada satu lagi nih kelewat, harusnya ada gaji terbesar. Sisipin saya ingin belajar sisip lagi. Masih ingat tadi? Insert sheet row. Nyisip ke atas. Kenapa ini masih begini? Ya karena kan ini dasar selnya seperti ini. Kita harus tinggal apa? Tinggal di merger and center saja. Sekarang saya mau misalnya lembur terbesar. Lembur terbesar. Di tengah apa? Tinggal geser aja rata biru. Ya, jangan bingung. Excel itu sebetulnya nggak susah. Lembur terbesar apa? Besar. Mak. Salah nggak saya? Salah dong. Kenapa salahnya? Saya nggak mulai dengan sama dengan. Kalau nggak mulai dengan sama dengan, rumusnya nggak akan berfungsi. Ya, jangan bingung, Pak, rumusnya kok nggak berfungsi? Sama dengannya nggak ada. Max. Buka kurung lagi. Lembur berarti ada di sel K7 sampai sel K11. Tutup kurung. Enter. Banyak data gaji karyawan. Nah, kalau banyak data, dia kon. Misalnya banyak data gaji bersih, berarti kon. Ya. Tapi kalau banyak data
karyawan, gaji karyawan. Kita mau ngambil dari banyak data gaji karyawan. Di sini ya, banyak data gaji karyawan. Oke, kita mau ngambil dari sini misalnya. Berarti ini rumusnya count, menghitung data. Count, ya, berapa datanya, kita sorot. Tutup kurung, enter. 5. Sekali lagi formatnya nanti kita ubah. Nah, sekarang saya mau bedain antara count dengan kontak. Count dengan kontak, beda tipis. Ya, di sini saya misalnya banyak data karyawan. Data karyawan ngambilnya dari mana? Tentu saja dari sel nama karyawan. Berapa banyaknya data karyawan? Ini tadi adalah number. Berarti menghitung banyaknya data dengan format numeric atau number, count. Rumusnya adalah count. Tetapi kalau kita ingin menghitung banyaknya data dengan tipe data karakter, ya, atau teks, dengan tipe data teks, maka rumusnya menjadi konta. Ya, konta. Jadi konta ini bisa juga digunakan untuk numeric, bisa. Konta itu semua. Konta, Joni, Fahmi. Pak, kalau digunakan ini tipe datanya teks tapi pakai count bisa nggak? Kita coba aja. Ya, kalau udah dilihat langsung kan nanti teringat. Tuh. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena tipe datanya adalah teks. Konta, count, itu untuk tipe data numeric. Tapi kalau konta bisa numeric, bisa teks. Itu bedanya antara count dengan konta. Oke. Masih ada RP. Gampang, tinggal diubah menjadi general number. Ya, number aja. Nah, ini hilangin aja desimalnya. Klik. Tuh. Tinggal ini diformat lagi. Ya, diformat, dibikin bolder. Ya, di bolder. Oke, latihan lagi menggabungkan. Oke. Gimana? Tidak terlalu susah kan? Sudah belajar menggabungkan sel, menyisipkan baris, menyisipkan kolom. Sudah latihan berapa kali ya? Menyisipkan baris, menyisipkan kolom. Sudah belajar operasi matematik dan statistik. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Kalau saya tambah terus juga nanti akan bingung. Pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai statistik dengan kondisi atau if, statistik dengan kondisi tertentu. Contoh, jumlah gaji bersih karyawan laki-laki. Bagaimana itu? Silakan saksikan terus, ikutin terus channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi.